Meskipun Sumatera Barat telah memekarkan 3 kabupaten baru pada 2004 silam, masih ada wacana pemekaran kabupaten baru di Sumatera Barat. Calon kabupaten-kabupaten baru itu umumnya mempunyai wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Karena itu, pemerintah dan masyarakat setempat menginginkan adanya pemekaran di daerahnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, diterangkan salah satu syarat pembentukan daerah otonomi untuk tingkat kabupaten ialah setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaran pemerintahan 7 tahun, dan tentunya masih banyak persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Meskipun hingga saat ini masih terjadi pro dan kontra tentang pemekaran daerah, diharapkan usulan calon-calon kabupaten baru ini benar-benar bisa lebih mensejahterakan penduduk setempat. Dan inilah 5 usulan calon kabupaten baru di Sumatera Barat. Kabupaten Agam Tuo. Kabupaten Agam yang dahulunya beribu kota di Bukit Tinggi ini juga menginginkan adanya pemekaran di wilayahnya. Salah satu alasan utama pemekaran ialah letak geografis Kabupaten Agam yang saat ini terbagi dalam 2 wilayah, yaitu wilayah pesisir, lokasi dari ibu kota kabupaten, dan wilayah dataran tinggi yang mengelilingi kota Bukit Tinggi. Kepastian nama calon kabupaten baru ini belum sepenuhnya ditentukan, dan hingga saat ini nama yang diusulkan ialah Kabupaten Agam Tuo atau juga bisa Kabupaten Agam Timur. Wilayah yang akan bergabung dengan Kabupaten Agam Tuo ialah wilayah Agam bagian timur atau yang berada di dataran tinggi. Kecamatan-kecamatan itu ialah Kecamatan Ampe Angke, Canduang, Baso, Kamang Mage, Tilatang Kamang, Banuampu, Sungai Pua, Ampe Koto, Malala, dan Kecamatan Matua. Rencananya lokasi ibu kota akan berada di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, atau Nagari Balingka, Kecamatan Ampe Koto, atau juga bisa di batas Kecamatan Baso dan Kamang Mage. Jika kabupaten ini benar-benar terbentuk, akan menjadikannya sebagai kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Sumatera Barat, hanya 648,56 km persegi, dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS Sumber terbaru sebanyak 290.448 jiwa, yang akan menjadikannya sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit nomor 5 dan kabupaten paling padat penduduk di Sumatera Barat. Saat ini sudah tersedia sedikitnya 6 lembaga keuangan berupa bank di wilayah ini, termasuk bank daerah, dan dari sektor pendidikan sedikitnya sudah tersedia 2 perguruan tinggi negeri di wilayah ini. Belum tersedia sarana kesehatan berupa rumah sakit, namun sudah tersedia beberapa klinik kesehatan. Dan hingga saat ini, panitia pembentukan calon Kabupaten Agam Timur atau Agam Tuo ini terus mengumpulkan dukungan dari tiap-tiap nagari yang akan masuk dalam calon kabupaten baru ini. Dan baru-baru ini juga telah diadakan diskusi tentang penentuan calon ibu kota kabupaten. Buat warga Agam bagian timur, bagaimana nih pendapat kamu? Kabupaten Pasaman Utara. Usulan calon Kabupaten Pasaman Utara ialah pemekaran dari Kabupaten Pasaman Barat. Dan tahukah kamu, Kabupaten Pasaman Barat yang nantinya akan menjadi kabupaten induk ini baru saja dimekarkan 18 tahun lalu dari Kabupaten Pasaman. Namun dikarenakan wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang sudah mencukupi untuk menjadi satu kabupaten baru, ditambah dengan faktor budaya, masyarakatnya, penduduk, dan pemerintah setempat, menginginkan adanya pemekaran di wilayah paling utara Kabupaten Pasaman Barat ini. Meskipun berada di wilayah Sumatera Barat, secara budaya wilayah Pasaman Utara ini sangatlah beragam karena penduduknya yang multi etnis, mulai dari suku Mandailing, Melayu pesisir, Minang, dan Jawa mendiami calon Kabupaten Pasaman Utara ini. Rencananya ada 6 kecamatan yang akan bergabung dalam Kabupaten Pasaman Utara, yaitu Kecamatan Gunung Tuleh,
Sungai Aur, Lembah Melintang, Koto Balingka, Sungai Bremas, dan Kecamatan Ranah Batahan. Dan tahukah kamu, dari 6 kecamatan itu, 5 diantaranya berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Ibu kota Kabupaten Pasaman Utara nantinya akan berada di ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, yang merupakan wilayah paling padat penduduk sekaligus paling siap menjadi ibu kota kabupaten dari segi sarana dan prasarananya. Saat ini sudah tersedia 4 lembaga keuangan berupa bank di wilayah calon kabupaten baru ini. Juga sudah tersedia 1 rumah sakit tipe D dan 1 perguruan tinggi. Jika Kabupaten Pasaman Utara terbentuk, total luas wilayahnya akan mencapai 2.274 km persegi atau lebih dari setengah wilayah Kabupaten Pasaman Barat saat ini, dan akan menjadi kabupaten dengan luas wilayah terkecil kelima di Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS Sumbar terbaru, jumlah penduduk wilayah Pasaman Utara saat ini ialah 197.173 jiwa penduduk, yang akan menjadikannya sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit nomor 3 di Sumatera Barat. Progres terbaru dari pembentukan calon Kabupaten Pasaman Utara ini ialah telah dibentuknya panitia tim pemekaran kabupaten, dan kita doakan saja jika Kabupaten Pasaman Utara benar-benar terbentuk bisa memberikan kemakmuran bagi penduduknya. Kabupaten Renah Indojati. Dari segi luas wilayah, Kabupaten Pesisir Selatan memang sudah pantas untuk dimekarkan. Luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini mencapai 5.749,89 km persegi, atau sekira 4 kali lebih luas dari Kabupaten Padang Pariaman. Karena itu, tokoh pemekaran beserta masyarakat di wilayah bagian paling selatan kabupaten ini menginginkan adanya pemekaran di daerahnya. Rencananya calon kabupaten ini akan bernama Kabupaten Renah Indojati, dan total kecamatan yang akan bergabung ialah sebanyak 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Pancung Soal, Air Pura, Basa Ampe Balai Tapan, Renah Ampe Hulu Tapan, Lunang, dan Kecamatan Silaud. Calon ibu kota Kabupaten Renah Indojati akan berada di Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampe Balai Tapan, yang berjarak sekira hanya 60 km dari kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Saat ini sudah tersedia 1 rumah sakit tipe D di daerah Tapan, dan sedikitnya sudah terdapat 5 lembaga keuangan berupa bank di daerah ini yang terpusat di daerah Silaud dan Tapan. Untuk sarana pendidikan berupa perguruan tinggi, dari data Kemendikbud belum tersedia perguruan tinggi di wilayah ini. Dari data BPS Sumbar terbaru, jumlah penduduk calon Kabupaten Renah Indojati ialah sebanyak 116.325 jiwa, dan sayangnya jumlah ini belum mencukupi untuk mendirikan sebuah kabupaten baru di Sumatera Barat berdasarkan peraturan pemerintah tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Dengan begitu, tim panitia pemekaran perlu mempertimbangkan penambahan jumlah penduduk dengan penambahan 1 atau 2 kecamatan lagi, atau dengan melakukan program transmigrasi. Untuk warga wilayah pesisir selatan, khususnya bagian selatan, sudah siap menyambut calon kabupaten baru ini? Kabupaten 50 Kota. Dengan dibentuknya panitia tim pemekaran di wilayah pesisir selatan, Agam, dan Pasaman Barat, para tokoh masyarakat dan nini mama di Kabupaten 50 Kota pun mengupayakan pemekaran di daerahnya. Belum ditetapkan apa nama untuk calon kabupaten yang berada bagian selatan Kabupaten 50 Kota ini. Namun rencananya akan ada 7 kecamatan yang tergabung, yaitu Kecamatan Gunung Omeh, Suliki, Kapur 9, Pangkalan Koto Baru, Bukit Barisan, Guguk, dan Kecamatan Mungka. Berdasarkan data BPS Sumbar terbaru,
Jumlah penduduk calon kabupaten baru ini ialah 172.482 jiwa, yang akan menjadikannya sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit nomor 2 di Sumatera Barat, dengan wilayah seluas 2.213,6 km persegi. Sejauh ini, usulan calon pemekaran Kabupaten 50 kota ini hanya sebatas wacana. Namun sudah diadakan rapat-rapat kecil antara pemuka adat di nagari dan kecamatan-kecamatan terkait. Warga 50 kota dan sekitarnya, gimana nih pendapat kamu? Kabupaten Kepulauan Mentawai. Setelah 20 tahun dimekarkan dari Kabupaten Padang Pariaman, ada usulan untuk memekarkan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi 3 kabupaten. Namun usulan ini nampaknya membutuhkan waktu yang sangat lama dibandingkan usulan calon kabupaten-kabupaten sebelumnya. Ada banyak hal yang masih perlu dibenahi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun tidak menutup kemungkinan Kabupaten Kepulauan Mentawai dimekarkan menjadi 3 kabupaten baru dengan alasan tertentu yang tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Mentawai itu sendiri. Daerah otonom baru seharusnya memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Terima kasih telah berbagi kuota untuk menonton. Sampai jumpa.